Akui takut dengan Teni. Egyanus sadar bisa KO bila berhadapan langsung dengan Teni. Bila Indonesia kerahkan 3 senjata mematikan ini. Melansir dari sosok.id, petinggi OPM yang tak paham situasi langsung di Papua getol berani perang lawan TNI. Pemimpin KKB Papua justru ngaku takut perang lawan TNI. Perbedaan pendapat diungkap oleh 2 petinggi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua soal melawan TNI. Bahkan hal ini menjadi sorotan banyak pihak lantaran pendapat keduanya saling berseberangan. Meski baru-baru ini KKB Papua membentuk pasukan tandingan untuk melawan pasukan setan TNI AD yang dijuluki sebagai pasukan surgawi. Tetapi hal itu hanya dianggap lelucon bagi salah satu petinggi KKB Papua sendiri. Bahkan ia mengakui KKB Papua bisa langsung kalah bila TNI serius memerangi kelompok mereka. Ia pun tak memungkiri kehancuran KKB Papua bahkan bisa dalam sekejap ketika TNI menggunakan beberapa senjata mematikan ini. Hal itu diungkapkan oleh salah satu petinggi KKB Papua, Egyanus Kogoya, yang berbanding terbalik dengan ungkapan salah satu petinggi TPNPB OPM, Sebi Sambom, yang gembar-gembor berani lawan TNI. Bahkan Egyanus Kogoya mengisyaratkan bakal langsung menyerah apabila TNI mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ya, aksi teror yang dilakukan KKB Papua kian menjadi-jadi setelah dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah. Tak hanya melakukan teror kepada aparat keamanan, baik Polri maupun TNI. Namun kelompok teroris juga meneror warga sipil di tanah Papua. Dan salah satu KKB Papua aktif hingga saat ini yakni KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. Diperkirakan anggota kelompok Egyanus Kogoya sekitar 50 orang dengan masing-masing memegang senjata militer yang cukup canggih. Walau begitu, siapa sangka bahwa sebenarnya Egyanus Kogoya begitu takut jika berperang dengan TNI Polri. Hal itu pernah disampaikan Egyanus Kogoya dalam akun Facebook TPNPB. Dilansir dari hot.grid.id, dalam unggahan itu, pihak Egyanus Kogoya mengaku tidak mau berperang dengan TNI jika mereka memakai helikopter dan bom. Unggahan tersebut jelas berbanding terbalik dengan pernyataan siap berperang dengan TNI. Selama ini, KKB hanya tahu TNI menggunakan helikopter Bell 412 dan Mi-17 di Papua. Memang kedua jenis alutsista itu merupakan jenis angkut, namun sebenarnya TNI memiliki beragam senjata mematikan. Bahkan alutsista TNI paling mutakhir sama sekali belum pernah diterjunkan untuk menumpas OPM. Misalnya TNI mempunyai Skadron 31 serbu penerbat yang bersarang di Semarang. Dan isian Skadron 31 serbu ini beragam. Mulai helikopter Mi-17, Bell U-1 Iroquois, Mi-35 Hine dan A-64 Apache. Dua nama terakhir inilah yang menjadi momok menakutkan bagi Egyanus Kogoya dan prajurit KBB lainnya. Perlu Anda tahu, kemampuan A-64 Apache ini sangat mengerikan. Dilansir dari Boeing, A-64 Apache yang dimiliki Indonesia adalah varian paling canggih yakni Guardian. Jika pilot mengaktifkan helm head-mounted display HMD, maka moncong senapan mesin akan mengunci sasaran. Jadi, sasaran tidak akan bisa lepas. Sementara AGM-114 Hellfire yang bisa meluluhlantakkan kendaraan lapis baja dalam sekejap. Lalu Mi-35 malah dijuluki tank terbang atau si monster asal Rusia. Alasannya karena Mi-35 kebal akan tembakan senapan mesin layaknya kepunyaan kombatan OPM. Belum lagi, A-64 Apache dan Mi-35 sama-sama terbang, melacak dan menembak sasaran dalam cuaca apapun, siang maupun malam. Sementara senjata ketiga yang begitu ditakuti oleh Egyanus Kogoya dan KKB adalah pesawat Embraer 314 Super Tucano buatan Brasil. Alasannya karena pesawat ini memanglah pesawat yang bisa menumpas konflik intensitas rendah macam gerakan separatis. Bahkan Super Tucano dapat menggotong muatan berupa bom MK81, MK82, bom bakar, roket dan rudal darat ke udara. Serangan kilat pasukan rahasia Taifib Marinir TNI saat dihadang kelompok separatis di Papua. Melansir dari FIFA.ci.id, prajurit pasukan khusus TNI Angkatan Laut dari Batalion Intai Amfibi Yo Taifib 3 Korps Marinir berhasil memukul mundur kelompok separatis bersenjata setelah dihadang.
Aksi penghadangan oleh kelompok separatis bersenjata terhadap pasukan rahasia mematikan milik Korps Hantu Laut itu terjadi di Desa Klavdalim, Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan siaran resmi Yontiavip 3 Marinir dilansir Viva Militer, penghadangan itu merupakan bagian dari latihan Satuan Dasar LSD 2TW 2023 yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Intai Amfibi 3. Jadi diskenariokan bahwa saat itu Desa Klavdalim telah dikuasai kelompok separatis bersenjata, dan kacaunya kelompok itu sangat aktif memprovokasi, mengintimidasi dan memeras masyarakat setempat. Kelompok separatis bersenjata itu melakukan kejahatan itu dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan merampas harta masyarakat dengan kejam. Hingga akhirnya TNI memutuskan untuk mengerahkan pasukan Maya Netra Yamadipati Yotaivip 3 Marinir untuk mengatasi gangguan keamanan itu. Dalam skenarionya, pasukan Yotaivip 3 Marinir bergerak menuju ke lokasi. Namun gerak pasukan mendapat hadangan kelompok separatis. Lalu pasukan melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata dilanjutkan dengan patroli intai tempur untuk memastikan posisi kedudukan dari separatis. Setelah posisi separatis ditemukan, penyergapan dilaksanakan. Pasukan langsung melakukan serangan secara cepat, senyap dan diakhiri dengan eksfiltrasi. Laksanakan latihan dengan semangat dan gembira untuk menjaga profesionalisme kalian, dengan tetap mengutamakan faktor keamanan personel dan material.